tunjukkan kepada saya. Misalnya orang tanya kepada saudara, tunjukkan kepada saya satu ayat saja yang merupakan inti atau esensi kekristenan atau tujuan Tuhan di dunia. Maka jawabannya cuma Yohanes 3:16. Betul nggak? Tidak ada yang lain. Masih ingat? Kalau nggak hafal awas. Penatua nggak hafal Yohanes 3:16 terlalu tuh, copot aja, jangan jadi penatua. Nah, Yohanes 3:16 itulah detak jantung hati Tuhan. Tiap kali dia tarik nafas, istilahnya dia cuma ada, aku mengasihi mereka, aku mengasihi dunia ini, aku mengasihi dunia. Tiap kali dia tarik nafas, aku mengasihi orang-orang itu. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Nah, seharusnya apa saja yang kita buat, mau doa puasa, doa semalam, cari dana, rapat apa saja, harusnya ke nafas Tuhan ini. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Maka itu kalau saudara dan saya menyebut diri penatua dan hamba Tuhan, tapi nggak pernah punya hati melihat orang-orang berdosa, sungguh lepaskan jabatan itu. Lebih baik jadi penjual rica, lebih berharga daripada mengaku diri penatua dan hamba Tuhan, tapi kita nggak pernah punya hati untuk orang-orang berdosa di sekitar kita. Nah benar, jual rica masih lebih berharga. Maka itu apa yang kita pikir tiap hari, melihat tetangga bertengkar, berkelahi suami istri, melihat anak-anak nggak tahu ini rumahnya di mana, anak nggak punya tujuan, anak-anak muda mabok. Apa yang kita lihat mereka? Bukan kita bawa ke persekutuan kita supaya kita bertambah anggota, bukan. Tunjukkan jalan pulang ke surga. Karena mereka tersesat, nggak tahu mesti kemana. Itu tugas kita. Nah, Yohanes 3 ayat 16 tidak akan punya arti tanpa Lukas 15. Masih ingat Lukas 15? Saudara, Lukas 15 itu sangat indah. Kalau dunia tanya, siapa sih Tuhanmu? Maka kita harus bicara, dia mengasihi orang berdosa. Dan buktinya di Lukas 15. Ada 3 kisah. Betul? Semuanya tentang yang hilang. Yang pertama apa yang hilang? Domba hilang. Kedua apa yang hilang? Dirham atau uang hilang. Ketiga apa yang hilang? Anak yang hilang. Nah, semuanya itu happy ending, saudara. Tahu kata happy ending ya? Akhirnya sangat mengharukan, berbahagia. Yang hilang ketemu semua masalahnya. Nah, pertanyaannya, kapan dan mengapa Tuhan Yesus bisa memberikan perumpamaan yang hilang itu? Gara-gara ayat 1. Coba saudara baca ayat 1 Lukas 15. Kalau nggak ada kejadian itu, tidak ada kisah itu. Tahu ayat 1? Nah, ya. 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 Di dalam terjemahan baru ada kata biasanya, itu saya suka. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar. Terjemahan literal, mendekat. Saudara perhatikan. Aneh. Orang berdosa dan pemungut cukai ditambah satu kelompok lagi, itu kusta. Pada zaman Yesus, oleh para hamba Tuhan, dengar ya, saya nyebut langsung hamba Tuhan, yaitulah imam-imam, ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ini bagaimana sikapnya terhadap orang berdosa dan para pemungut cukai? Ini tokoh agama. Kalau saya berkata itu penatua-penatua sekarang ini, maka itu kalau berani menyebut diri penatua tapi nggak menggenapi ayat ini, copot kepenatuaan kita. Serius saya berkata. Dengarkan, imam-imam, ahli-ahli Taurat, hebat, Farisi. Yesus kalau negur mereka habis-habisan dengan jubah-jubah keagamaan yang keren-keren itu. Kalau sembahyang sengaja di perempatan-perempatan jalan, kurang ajar betul ini orang. Supaya orang lihat semuanya. Betul, ini agamawinya hebat. Saudara dengar. Tapi mereka ini, saudara ngerti kelompok marginal yang terus jadi pembicaraan.
Atau ada kata lain kelompok akar rumput yang paling bawah itu. Sejak 1 Januari saudara, yang barusan ini, gereja harus siap. Dalam waktu 10 tahun pun tidak akan tertolong. Kenapa? Sejak 1 Januari, perdagangan bebas antara RRC dengan ASEAN terbuka. Sejak 1 Januari yang lalu. Harusnya gereja ngeri. Kenapa? Dengar. Maka pengangguran makin banyak di Indonesia. Orang lapar makin banyak di Indonesia. Mengapa makin banyak? Karena perusahaan-perusahaan bangkrut semuanya. Kenapa perusahaan-perusahaan bangkrut? Karena sejak dulu kita di Indonesia nggak bisa bersaing dengan negara lain. Produk-produk RRC itu lebih murah, lebih bagus daripada produk Indonesia. Tanggal 2 Januari Jakarta ribut. Buah lokal nggak laku, buah RRC yang laku. Lebih bagus ngepaknya, lebih bagus warna menariknya. Nah sekarang ini petani kan habis semua. Sayur masuk dari Tiongkok. Bawang putih, bawang merah masuk saudara. Batik masuk dari Tiongkok. Lebih murah harganya daripada batik Indonesia. Hancur sudah hancur. Benar saudara. Sudah gak bisa diapa-apakan kan ini peraturan internasional. Sudah mulai perdagangan bebas. Produk Indonesia mahal. Mainan anak-anak habis sudah. Indonesia sudah nggak mungkin laku jual mainan anak-anak. Nah sekarang bayangkan kalau semuanya yang laku barang luar negeri, karena ini perdagangan bebas, sudah nggak bisa nolak. Bayangkan kalau kita para penatua tetap arogan seperti farisi-farisi zaman dulu, awas hukumannya lebih berat saudara. Maka itu saya berkata lebih baik jadi penjual rica, nggak dihukum oleh Tuhan nanti itu. Nah mereka ini kelompok marginal, akar rumput ini aneh, berani datang kepada Tuhan Yesus. Kata biasanya itu ya hari-hari sudah. Maka begini kesimpulan kita lewat Lukas 15. Kalau kita hamba Tuhan yang benar, kita penatua yang benar. Para penjudi, pemabuk, pelacur, pencuri di sekitar tempat kita tinggal yang namanya lokal-lokal tubuh Kristus itu. Mereka itu yang biasanya datang atau mendekat kepada kita. Amin kan cepat. Pertanyaannya, kalau kita ibadah, yang mendengar kita siapa? Kalau yang mendengar kita yang sudah Kristen, tutup ibadah itu. Jangan diteruskan lagi. Ukurannya kan ayat itu. Katakan amin. Jadi gereja yang benar itu yang biasanya datang, ya mereka-mereka itu tadi. Preman, pelacur, perampok, peminum, penjudi, dan sejenisnya. Mereka itu takut ke bait suci. Nggak akan berani dekat. Diusir langsung oleh penatua-penatua yang munafik itu tadi. Loh, betul tidak saudara? Nah, setelah itu muncul ayat 2. Apa bunyi ayat 2? Coba lihat. Siapa yang ngomel itu siapa? Saudara lihat ayat 2. Maka bersungut-sungut adalah siapa? Ganti penatua. Bilang gitu aja sudah. Nggak usah malu-malu lagi. Mulai hari ini kita ganti. Bersungut-sungutlah para penatua dan hamba Tuhan itu. Masa dia nggak tahu siapa yang duduk makan itu? Nah, mereka kan ngomong dalam hati. Tuhan Yesus dengar. Saudara nanti baca Lukas 7. Kisah perempuan yang menangis sampai membasahi kaki Yesus. Kalau ingat itu lagi luar biasa. Saudara masih ingat kisahnya? Tuhan Yesus diundang makan malam ke rumah Simon. Tuhan Yesus tidak sekedar diundang makan gratis dia datang. Enggak, saya percaya itu. Kembali hatinya kepada orang berdosa itu luar biasa hati Yesus itu.
maka itu jangan lupa hati ini.